Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya pada pagi hari ini kita bangun, menghirup nafas yang baru, merasakan indahnya kasih Tuhan, dan menikmati anugerah yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara semuanya, pada pagi hari ini, sebelum kita lebih jauh lagi menjalani hari-hari kita, mari yuk sama-sama kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang Engkau Tuhan akan menghidupkan aku kembali. Kita akan sama-sama merenungkan dari kitab Mazmur pasal 70 sampai 71, serta dari kitab Roma pasal 8 ayat 22 sampai 39. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita merenungkan kedua bagian kitab ini, ada satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 20 dan 21-nya menuliskan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam kitab Mazmur pasal ke-71, pemazmur sedang berbicara dengan sangat personal dan penuh keyakinan tentang Allah sebagai batu karang keselamatan. Di dalam ayat-ayat tersebut, kita melihat bagaimana pemazmur yang mungkin telah melalui berbagai masa-masa sulit dan penderitaan yang sangat mendalam, tetapi ia tetap berpegang teguh kepada imannya, serta meskipun Tuhan telah mengizinkan dia untuk mengalami berbagai kesusahan, Tuhan juga yang akan menghidupkan dia kembali dan memulihkannya. Janji pemulihan dan penghiburan ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semua yang saat ini mungkin kita sedang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan ayat ini, kita diingatkan bahwa sepanjang kehidupan kita yang penuh dengan berbagai pencobaan dan kesengsaraan, kita harus terus bergantung hanya kepada Tuhan sebagai batu karang dan keselamatan kita. Seperti pemazmur, kita juga bisa mengalami pencobaan yang berat, namun melalui segala sesuatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Tuhan sendiri mengizinkan umatnya untuk melewati masalah-masalah besar dan berat sebagai bagian dari proses pemurnian. Dalam proses ini, ia membakar dan mengikis area-area dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Seperti perak yang dimurnikan dalam api. Bahkan, emas pun juga dimurnikan di dalam api. Demikianlah pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, itu akan menolong kita untuk bisa menjadi lebih murni dan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini juga memperlambat kita dari segala sesuatu yang dapat menjadi rintangan-tantangan untuk kita terus bergerak maju dalam menjalani perlombaan iman yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 kita diingatkan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu besar merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk berlari dalam perlombaan iman dengan tekun, dengan fokus yang tetap tertuju pada Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menanggalkan setiap beban, baik yang besar maupun yang kecil, yang dapat memperlambat langkah kita dalam mencapai tujuan akhir yang Tuhan telah tetapkan. Dalam perjalanan ini kita dikelilingi oleh awan-awan saksi, yang dimana mereka adalah orang-orang yang telah berlari sebelum kita dan yang memberi kita teladan untuk tetap beriman dan tekun. Semua ini kita lakukan dengan mengingat kasih karunia Yesus yang luar biasa, yang telah digenapkannya bagi kita melalui karya penebusannya. Pengorbanannya mengingatkan kita akan harga yang telah dibayar untuk kita, dan betapa besar kasih-Nya yang melampaui segala pengertian manusia. Yesus yang menanggung salib dengan sukacita demi menyelamatkan kita, kini duduk di sebelah kanan tahta Allah, menjadi perantara dan pembela kita. Apapun saat ini pencobaan atau godaan yang sedang kita hadapi, kiranya janji dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita bersama. Ingatlah bahwa meskipun kita mungkin sedang mengalami masalah yang berat, Tuhan adalah setia. Ia akan menghidupkan kita kembali dan membawa kita kembali keluar dari jurang maut menuju tempat yang damai, aman, dan penuh sukacita dalam kenyamanan hadirat-Nya. Janji ini mengingatkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tuhan akan memulihkan kita dan membawa kita kepada penghiburan dan kedamaian yang sejati. Kiranya kita selalu merindukan untuk selalu bersama dengan Dia dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita sepenuhnya menikmati damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan di dalam hadirat-Nya. Biarlah pengharapan ini menjadi jangkar bagi jiwa kita, terutama saat kita menghadapi badai kehidupan. Tuhan tidak hanya hadir di tengah-tengah kita, tetapi Dia juga adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bersukacita karena kita, memperbaharui kita dalam kasih-Nya, dan bersorak-sorai atas kita dengan kegembiraan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan hari yang indah, penuh dengan pengharapan dan kekuatan yang berasal dari Dia. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin.